Sih. Kau. Langsung aja mungkin saksinya di dapur sidang dilanjutkan kembali. Baik, kita lanjutkan. Masih memberi kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan pertanyaan. Interupsi yang mulia. Ya. Saya rasa saya nggak kuat lagi yang mulia. Capek benar Pak saya. Jadi kalau khusus saya minta itu dahulu. Yang pertama kondisi fisik saya drop. Yang kedua saya mungkin habis lebaran aja bisa berikut saya. Saya benar-benar drop ya mulia. Saya takutnya saya nggak bisa ingat lagi gitu. Dengan saya istirahat, kalau tidak saya bisa baca, saya ingat lagi. Gitu ya. Jadi saksinya merasa kurang sehat. Kalau demikian kita periksa di lain waktu. Saya siap intinya, kapan saya siap. Tapi beri kesempatan saya benar-benar drop. Karena puasa. Mohon izin majelis hakim, karena kan tadi sudah diperiksa DPU, mohon kiranya mungkin yang kiranya membutuhkan pemikiran yang tidak tajam bisa istilahnya jangan terlalu Jadi begini, pertama ada komitmen saudara untuk bisa hadir. Siap. Kalau karena demikian, menurutmu bisa menghadirkan ke waktu di lain waktu? Saya jamin bisa, dan saya kemana. Bisa ya? mohon izin majelis hakim, Ini kan bebas tanggal 1. mungkin di lain waktu boleh. Jadi bisa kan? Bisa. Ya, karena kewajiban sudah menghadirkan ya. Begitu ya, penasihat hukum terdakwa dan terdakwa. Saksinya ini sementara kurang mampu untuk memberikan keterangan, artinya kurang fit ya misalnya, minta diperiksa di lain waktu. Itu ya. Ya, silakan. Sebentar yang mulia, saksi dulu di tengah. Jadi kan tadi juga saya minta maaf karena lagi suasana puasa. Kalau memang drop itu karena pemeriksaan kami minta maaf yang mulia. Itu bukan disengaja yang mulia. Ataupun insiden tadi kekerasan itu juga bukan disengaja yang mulia. Itu nanya sendiri. Jadi kami tidak ada bermaksud apa-apa kecuali kebenaran dalam persidangan. Itu saja yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik ya. Sementara saudara sampai di sini pemeriksaannya, nanti akan dilanjutkan di lain waktu. Nanti akan dipanggil di penuntut umum. Gitu ya. Siap. Ya. Silakan duduk di belakang. Kasih berikutnya. Atau sebaiknya kita panggil dokter dulu ya Pak. Sendirian ada kawan di sini, kawannya di sini terus segera. Mana lagi? Mana? Iya, serangan itu. Saudara Tarjudin ya, kami ingatkan saudara tadi sudah bersumpah. Di sini saudara sebagai saksi dari terdakwa yang sedang kami periksa, kami tanyakan terlebih dahulu kepada saudara pernah diperiksa
saksi dari terdakwa. Ya. Pada waktu diperiksa ada dibuatkan berita acara. Ada saudara tanda tangan dalam berita acara itu dan ada para tim masing perjalanan. Sebelum saudara tanda tangan, ada saudara baca terlebih dahulu. Ya. Keterangan yang saudara berikan di depan penyidik ini sesuai dengan yang saudara lihat, saudara dengar, saudara alami. Iya. Apakah pada pokoknya itu terakhir sini? Ya. Betul ya. Silakan. Sudah semua. Terima kasih Majelis Hakim yang saya hormati. Saudara saksi Tajuddin ya. Saudara saksi, apa yang saudara ketahui sehubungan dengan terdakwa Kiflan Zain dihadapkan dalam persidangan pada hari ini? Yang saya ketahui kalau Bapak Kiflan itu kawannya Pak Iwan, kalau saya kan hanya mendampingi. Saya tahu. Dalam perkara apa beliau itu dihadirkan dalam persidangan ini? Atau saudara sebagai saksi dalam perkara ini? Ya, Apa perkara apa yang saudara tahu? pemilikan senjata api. Oke, terima kasih. Saudara, kapan saudara ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya? Makanya tanggal 24 Mei, 24 Mei, ya kan Jumat hari Jumat, tahun 2019. 2019. Kenapa saudara ditangkap? Terlibatan pemilikan senjata api. Apakah saudara pada saat ditangkap ada memiliki senjata api? Pas ditangkap digeledah tidak ada. Tidak ada. Tidak. Terus kemudian senjata apinya ada di mana? Senjata api itu di rumah, tidak saya bawa. Disimpan di rumah? Iya. Apakah senjata api itu milik saudara? Iya. Milik saya yang dititipkan oleh saudara Iwan. Oke. Saudara kenal dengan Iwan sudah berapa lama? Dari tahun 2017 akhir. Akhir. Hubungan perkenalnya pada saat apa? Ada hubungan kerjaan atau perkenalan apa? Saat silaturahmi nanti di tempat kawan ketemu Pak Iwan ini. Apakah pernah mungkin saudara pernah menjadi anggota TNI? Ya pernah. Saya jadi Pernah anggota ya? TNI AL. TNI AL ya. Apakah ada hubungannya dengan perkenalannya karena sama-sama pernah jadi anggota? Hanya pas kebetulan aja sampai pas kebetulan. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Saya kenal hanya melalui dikenal di saudara Iwan. Kapan saudara dikenalkan saudara Iwan dengan terdakwa? Pertama kali saat waktu di Lubang Buaya, acara di Lubang Buaya. Kapan itu acara Lubang? Tanggal 2 Oktober 2018. Dalam acara apa itu Lubang? Hari Kesaktian Pancasila. Dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila. Terdakwa ini di sana sebagai apa? Saya belum tahu kalau sudah tahu saya. Pada saat saudara Iwan mengenalkan saudara saksi dengan terdakwa, apa yang disampaikan saudara Iwan kepada terdakwa? Hanya sebagai ini diperkenalkan ini yang tertua dari kita Bapak Purnawirawan Jenderal Oke. Apa lagi yang disampaikan? Tidak ada lagi, Tidak ada. Saudara lihat di depan saudara ada barang bukti senjata. Ya, Ya, senjata yang saudara miliki atau saudara simpan di rumah saudara, Ya. itu yang mana senjata? Yang 03 sama laras panjang. 03 sama 02. Ini laras panjang. Laras panjang. Ya. Sama 03 itu. Oke. Jenisnya apa 03 itu? Medis kan? Register sama yang laras panjang. Laras panjang. Apakah ada pelurunya? Kosong. 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 Oke. Saudara dikenalkan di Lubang Buaya dengan terdakwa, ya. Terus kemudian setelah perkenalan itu, apakah saudara pernah bertemu dengan terdakwa lagi?
karena saya kan supir ya, Iwan. Oh, Jadi saya ikut terus. Oh, artinya ketika saksi Pak Iwan ketemu dengan Pak Kipran, saudara itu tidak ada. Iya, ada. Oke. Setelah pertemuan di Lubang Buaya, ya, pertemuan berikutnya sesuai yang tadi saudara sampaikan, kalau saudara selalu mendukung atau mengikuti kegiatannya Pak Iwan ketika ketemu dengan Pak Kipran. Pertemuan dengan Pak Kipran kemudian setelah Lubang Buaya itu kapan? Kalau tanggal harinya saya lupa, ya, tapi untuk urutannya juga saya lupa. Pernah ketemu di kantin KPK depan Hotel Oasis di Kelapa Gading di Indomaret Cimanggis. Dalam kapasitas apa pertemuan itu? Kalau saya hanya sebagai supir, Ya, yang bertemu si Pak Iwan. Pak Iwan dan Pak Kipran. Itu di daerah Cimanggis. Cimanggis. Apakah Pak Iwan sampaikan kepada saudara apa hasil pertemuannya? Tidak. Tidak. Oke. Terus kemudian saudara setelah di Cimanggis, ya, pertemuan berikutnya lagi di mana? Di Kelapa Gading, Kelapa Gading, tempatnya di mana? rumah makan restoran Padang. Restoran Padang. Saudara bersama Iwan bertemu dengan terdakwa. Ya, Selain saudara, Iwan siapa lagi? tidak ada. Kami aja bertiga. Bertiga aja. Jarak saudara dengan terdakwa berapa meter? 1,5 meter. 1 meter setengah. Ya, 1 meja. Satu meja. Ya. Jadi satu meja itu di sana siapa aja? Hanya ada Pak Kipran dengan Pak Iwan. Saya nyusul, saya begitu undangan dari Pak Kipran ke atas, saya baru ke atas. Oke. Pada saat satu meja itu apa yang disampaikan Pak terdakwa kepada saudara atau kepada saudara Iwan? Yang saya ketahui di saat itu Pak Jenderal Pembangunan Kepulauan memberikan uang kepada saudara Iwan. Memberikan uang berapa yang diberikan uang terdakwa kepada Iwan? Saya tidak tahu, cuma pas begitu ada penukaran jumlahnya sekitar 150 juta. 150 juta. Ya. Pada saat terdakwa menyerahkan uang dengan jumlah rupiah, kalau disampaikan oleh Pak Iwan adalah 15.000 dolar Singapura. Nah, terus kemudian kalau jumlah rupiah menurut saudara adalah sekitar 150 juta. Pada saat menyerahkan uang itu, apa yang disampaikan terdakwa kepada saksi atau kepada Pak Iwan? Kalau itu saya tidak mendengar masih bicara mereka, karena mungkin ada pembahasan awalnya karena saya ikut serta. Oke. Atau dibalik, saksi Iwan pada saat selesai acara kegiatan itu, pertemuan itu, dalam perjalanan pulang bareng bersama-sama kan, satu mobil ya. Betul. Apa yang disampaikan oleh Pak Iwan pada saudara? Kalau itu tidak ada cerita intinya. Jadi diam-diaman kayak musuh-musuhan itu satu Ya. mobil itu. Ya. Nah, ya. Jadi pada saat itu diam-diaman di mobil itu, nggak ada yang diobrolin, nggak ada yang Kalau dalam obrolan pembahasan pertemuan tadi nggak dibahas, kita ngobrolin lain. Oke, yang saudara tahu sehubungan dengan senjata api, yang pernah saudara dengar dari Iwan atau dari siapa yang sehubungan dengan masalah senjata api? Kalau yang saya tahu senjata itu, saya tahu udah ada di saudara Iwan, lalu diserahkan ke saya dua pucuk, hanya itu aja. Oke, lanjut. Dari pertemuan yang ada yang di restoran sederhana di Kelapa Gading, saudara kan satu meja, ya kan? Otomatis apa yang disampaikan antara terdakwa dengan Pak Iwan, saudara mendengarkan? Mendengar hanya diperintahkan untuk penukaran uang ke bawah, lalu naik ke atas, kami makan bareng. Oh gitu. Uang itu untuk apa saudara tahu? Tidak. Sampai sekarang saudara tidak tahu uang itu untuk apa? Ya, kalau dari penukaran saudara Iwan untuk pembelian senjata. Oke. Jadi menurut penuturan Iwan, Ya. kalau uang itu untuk beli senjata. Benar. Oke. Yang nuker dolar Singapura ke rupiah, apakah saudara saksi? Saya ikut saya menukarkan berdua. Ya. Oke. Terus kemudian setelah jutar, uangnya tadi kan ada berapa? Sekitar 150 juta. 150 juta. Terus uang itu apakah diserahkan kembali kepada terdakwa
diserahkan kembali ke Pak Kiflan, lalu Pak Kiflan menyerahkan kembali ke Iwan. Saya tahu. Oh gitu. Jadi 150 itu serahkan semuanya ke terdakwa. Ya, saya tahu itu. Terus kemudian diserahkan kembali kepada Pak Iwan, berapa yang diserahkan? Semua itu 100 dari hasil penukaran. Hasil penukaran. Ya. Apakah ada uang yang kemudian diserahkan kembali kepada terdakwa? Ada, cuma hanya berapa jumlah saya tahu. Ada Iwan ngasih ke Pak Kiflan. Tapi ada uang yang Ada, kembali yang diberikan kepada terdakwa, gitu ya. Oke. Terus kemudian setelah pertemuan itu, tadi kan saudara mengatakan berdasarkan penyampaian Iwan kalau uang itu untuk beli senjata. Nah, Senjatanya itu senjata apa aja yang dibeli? kalau saya tahunya setelah itu sudah ada di rumahnya Pak Iwan senjata itu. Berapa senjata yang saudara tahu yang ada di rumahnya Pak Iwan? Yang diberikan cuma 2 pucuk, saya 2 pucuk aja. Yang saudara tahu di rumahnya Pak Iwan? 2. Cuma 2. 2. Yang laras panjang dan laras pendek. Iya. Oke. Saudara kenal dengan Bu Pipi? Asmaul Pipi? Saya nggak kenal. Tidak kenal. Oke. Setelah pertemuan di Kelapa Gading, terus kemudian pertemuan kembali atau berikutnya itu pertemuan di mana? Mungkin dengan waktu saudara bersama Iwan diajak ketemu. Saya sudah lupa kalau urutan pertemuan itu. Oke. Cuma ada. Setelah Kelapa Gading, oke. Setelah saya Kelapa Gading, pertemuan berikutnya pernah saudara diajak kalau Iwan bertemu dengan siapa, di mana? Setiap Iwan pergi itu pasti saya ikut. Ya, benar. Dengan Iwan pergi kemana setelah dari Kelapa Gading? ke Kartika Kantin Kartika. ya. Di daerah mana? Senin Senen. Bertemu dengan siapa? dengan Pak Kiflan. Pak Kiflan. Pada saat itu saudara ada dekat dengan Tidak, jauh. Setiap pembicaraan, pembahasan saya tidak pernah ikut nimbrung. Oke. Itu sekitar bulan apa, tahun berapa? Saya lupa. Lupa. Oke, setelah pertemuan di kantin Kartika, pertemuan berikutnya di mana? Yang saya tahu itu cuma itu aja pertemuan di Kelapa Gading, rumah makan, rumah di kantin sama di Cimanggis. Oke, coba saudara, selain saudara diajak ketemu dengan Pak Kiflan, apakah saudara saksi pernah diajak oleh Iwan ketemu dengan seseorang? Nah, dengan Nabil Marati. Nabil Marati. Di Pondok Indah. Hah? Di Pondok Indah. Di Pondok Indah. Ya. Tepatnya di mana Pondok Indahnya? PIM. Di PIM. PIM-nya bisa spesifiknya di kafe atau Di di kafe. nama kafenya masih ingat? Lupa saya. Lupa. Salah satu kafe yang ada di Pondok Indah. Iya, di dalam mall. Pada saat itu saudara Melihat. ngobrol bareng dengan Ya, Habil, depan. Pak Habil bersama-sama dengan Iwan bisa ngobrol bertiga. Bicara berdua. Kalau saya bisa. Berdua. Pada saat saudara datang ke sana diajak sama Iwan, selain Iwan, saudara dan Habil, apakah ada orang lain? Ada di Siapa? Army. Ya. Gitu. Kemudian pada saat itu satu mobil berangkatnya. Ya, satu mobil. Dari mana berangkatnya? Dari tempat Iwan. Tempat Iwan. Ya. Jadi janjian lewat telepon komunikasi. Ya. Di Siapa titik yang ngajak ketemu? Pak Iwan. Pak Iwan. Iya. Ketemu di rumah Pak Iwan. Titik kumpul kami di tempat Pak Iwan, lalu kami bersama-sama dengan Nabi ke PIM. Dalam perjalanan antara rumah Iwan sampai ke PIM, ya, apa yang disampaikan Iwan menyangkut pertemuan dengan Habib? Kalau di dalam mobil nggak ada pembicaraan, cuma hanya bertemu dengan klien dia namanya saudara Habil dari fraksi ketiga itu aja. Soal besar. Berapa mungkin atau berapa jam pertemuan antara Iwan dengan Habib? Itu nggak lama, sekitar setengah jam. Setengah jam. Iya. Terus apa yang disampaikan oleh Pak Iwan? Apakah diberi sesuatu omongan ataupun diberikan sesuatu uang atau senjata atau apa? Saya tidak tahu kalau berbicara karena jarak saya jauh. Selesai pertemuan itu, apakah sudah dikasih uang oleh Iwan? Dikasih Yang di PIM, yang di PIM berapa sudah dikasih? 1 juta. 1 juta. Kalau yang di pondok, yang di Kelapa Gading, kalau dapat uang juga, Dikasih saya berapa dikasih? 25 juta. Untuk apa sudah dikasih uang? Kan untuk pembayaran saya kan, kalau saya kan sudah ikut dia untuk nyebirin itu.
Ini gaji kamu gitu atau bagaimana? Ya ini kan bayaran kamu dari sama Oh, saya. itu bayar kamu. Oke. Selesai pertemuan di PIM, apakah ada pertemuan di PIM lagi? Ada yang kedua Ada yang kedua ya. Di tempat yang sama? di tempat yang sama Dengan orang yang sama dengan juga? orang yang sama. Oke. Terus pada saat itu apa yang saudara ketahui dalam pertemuan itu? Ada penyerahan dana uang sebesar 50 juta kalau nggak salah. Uang 50 juta. Ya, sebenarnya. Terus apa uang itu? Saya tidak tahu untuk bekerja ke Uang itu apa? Diserahkan dari siapa kepada siapa? dari Pak Habil ke Iwan. Dari April ke Iwan. Iya. Terus uang itu setelah dari Iwan, apakah uang itu dipegang sama Iwan atau dibagi juga kepada saudara? Saya dibagi Dibagi berapa? 10. 10. Ya. Sebagai uang apa itu? Dan selama itu saya kan sama Bio sama masih suasana pilpres bisa kesini itu mesti bayaran saya juga. Oh gitu. Berdasarkan keterangan dari saksi Iwan, kalau dia memberikan uang itu untuk uang cipta kondisi di Sukabumi, Iya. apakah benar itu? Kalau itu ada penyampaian ke saya Siapa yang menyampaikan? Iwan. Iwan. Iya. Seperti apa penyampaiannya? Katanya ini untuk pelaksanaan cipta kondisi di Sukabumi. Terus setelah itu apa jawaban saudara? Saya yang mengiyakan dan tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan cipta kondisi, artinya saudara dari ke sana ke Sukabumi dengan Iwan Tetap di Cibinong. ke Cigunung. Iya. Tapi ada nggak saudara ada pergi ke sana? Saya pergi tapi saya tidak laksanakan karena dalam pikiran saya tidak mungkin dengan bayaran segitu saya harus melakukan hal ini. Cipta kondisi itu maksudnya apa ya? Membuat suasana ini apa itu mencekam atau Oh, jadi cipta kondisi itu untuk menciptakan suasana suasana tidak mencekam, kondusif. tidak kondusif. Iya. Apa namanya? Saudara tidak ke sana ke Sukabumi? Saya tetap besar. Tetap ke Betul. sana. Tetap Oh, bisa saudara tetap ke Sukabumi Iya. bersama dengan Sendiri. oh sendiri. Iya. Tapi saudara tidak melakukan itu. Saya tidak laksanakan. Apakah saudara laporkan kepada Iwan juga? Saya laporkan dan saya bilang ke beliau, masa saya harus dengan bayaran sini saya kayak gitu. Saya tunggu pembayaran kalau sesuai dengan keinginan saya baru saya laksanakan. Terus kemudian setelah pertemuan di PIM, kemudian kapan saudara bertemu lagi diajak sama Iwan dengan terdakwa? Pernah setelah di PIM? Sudah lupa. Lupa. Oke. Kapan saudara menerima senjata dari Iwan? Tepatnya tanggal 6 Maret kalau saya menerima senjata dari saudara Iwan. 6 Maret. Ya. Setelah pertemuan PIM atau sebelum? Sesudah pertemuan PIM baru saudara terima senjata. bagaimana cara penerimaannya? Saudara dihubungi atau diantarkan? Saya dihubungi untuk ke tempat beliau, beberapa tempat beliau. Setelah itu sampai rumah beliau saya diserahkan senjata-senjata ini. Apakah dua-duanya langsung diserahkan? Iya, yang dua itu Yang dua yang laras panjang, pendek. laras pendek aja. Jadi kelas pendek dan panjang. Dua-duanya langsung diserahkan. Iya. Pada saat Iwan menyerahkan senjata itu kepada saudara, apa yang disampaikan oleh Iwan? Ini sebagai pegangan kamu itu aja. Cuma itu aja. Ini pegangan untuk kamu. Terus, saudara kan anggota, Iya. mantan anggota, Iya. ya kan? Apa yang saudara pahami dengan ini pegangan untuk kamu? Maksudnya apa? Untuk perlindungan diri saya atau untuk ada perintah lain mungkin dari beliau, gitu. Makanya saya terima aja. Tapi itu dalam bentuk kosongan semua, tidak ada perlu. Gak ada perlunya. Tidak ada. Ada nggak perintah dari Iwan atau dari siapa? Dan itu makanya setelah saya terima senjata, beliau menginginkan itu, menginginkan supaya saya cipta kondisi di Sukabumi. Oh, selain cipta kondisi Sukabumi, agenda apa lagi? Agendanya cuma itu aja yang saya terima. Jadi sudah dilakukan untuk buat cipta kondisi di Sukabumi. Apakah senjata yang saudara terima dari Iwan itu pernah saudara coba atau diisi atau dikasih peluru? Tidak pernah, soalnya saya terima kosong.
Kosong terus saudara simpan juga tidak. Pernah dicoba? Belum. Pernah diajak oleh Iwan ke tempatnya terdakwa untuk latihan nembak? Tidak pernah. Enggak pernah. Oke. Terus kemudian selama mengawal atau selalu ikut dengan Iwan ataupun dengan Azwarni, apa yang disampaikan atau yang dibicarakan ketika bertiga itu? Kalau jalan bareng dengan saudara saya hanya satu kali aja. Satu kali. Pas ke PIM aja. Ke PIM? Iya. Berarti PIM yang kedua itu Azwarni nggak ikut? Enggak ikut. Berarti PIM yang pertama itu? Yang PIM pertama jadi. Oke. Dari komunikasi yang saudara ketahui sehubungan dengan senjata, ada agenda apa? Agenda besar apa? Tidak ada. Tidak. Hanya cipon aja. Iya. Yang di Sukabumi. Iya, yang saya terima perintah itu aja. Ketika saudara terakhir dan ketemu dengan Pak Kiplan itu pada saat mengantar Pak Iwan itu yang di kafe itu ya, Kartika ya, apa namanya, kantin. Kantin KPK ya. Setelah itu nggak pernah ketemu. Tidak, kita ada. Nggak pernah ketemu lagi ya. Berarti saudara ketemu dengan Pak Kiplan berapa kali? Sekitar 4 kali. 4 kali. Cuma dalam pertemuan itu memang Tidak ada, saya tahu pembahasan antara antara Pak Kiplan dengan Iwan aja yang tahu. Iya. Kalau saudara tidak pernah tahu. Walaupun saya ikut, tapi saya tidak pernah diikutsertakan untuk pembahasan karena saya tahu. Sampai sekarang saudara kan sudah berputus ya, 1 tahun. Apa yang kemudian saudara ketahui terhadap peristiwa ini? Yang saya ketahui dan atas dasar kesalahan saya ya, ada kepemilikan senjata api yang pernah Iwan tanpa surat izin. Begitu. Iya. Tahu senjata api itu belinya dari mana? Kalau pembelinya saya Tidak pernah. Tidak pernah. Dengar dari mana? Yang Pak Iwan bilang itu dari saudara Adil. Oh, jadi Pak, berdasarkan informasi dari Pak Iwan, kalau senjata itu beli dari Adil. Berapa yang senjata yang dibeli? Tahu kalau salah. Tidak tahu. Nilainya berapa? Nilainya Tidak tahu. tahu. Terus untuk apa senjata itu dibeli? Iwan pernah nyampaikan kepada saudara? Tidak. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Soalnya keterangan saksi Iwan kalau senjata ini ada hubungannya untuk teror terhadap tokoh nasional. Apakah saudara pernah mendengar? Itu baru saya dengar pas saya ditangkap itu aja. Oh, pas saudara ditangkap, apa yang saudara ketahui? Ya dari melakukan pemilikan senjata ini untuk hubungan begitu. Untuk apa? Untuk rencana pembunuhan. Pembunuhan siapa? Pak Tokoh ya. Pak Tokoh siapa itu Pak Tokoh itu? Saudara Dina Wiranto. Iya. Robert. Yang mulia, kami keberatan yang mulia. Karena itu cerita bukan fakta. Yang mau diarahkan kemana ini? Jadi kami mohon di stop yang mulia, jangan diteruskan dengan begitu yang mulia. Merusak suasana yang mulia. Itu saudara menurut informasi dari orang lain atau memang diberitakan? Dari saudara Iwan. Diberitahu. Iya. Gini, saudara tadi kan menerangkan untuk chipcode. Real dari chipcode itu apa? Gitu ya. Apakah salah satunya seperti yang sudah terangkan tadi? Iya, saya tahu itu perintah dari saudara Iwan itu hanya untuk chipcode. Tapi setelah saya ditangkap, pas ada keterangan seperti itu. Tahunya dari saudara Iwan. Dan sebelum tangkap ada nggak? Tahunya saya chipcode aja. Saudara tahunya setelah ditangkap ya. Ya. Terus kemudian hubungannya antara senjata ini, ya, dengan yang tadi saudara mengatakan uang yang diterima atau yang diserahkan terdakwa kepada Iwan, ya, apakah sudah tahu hubungannya antara uang yang diserahkan terdakwa kepada Iwan sejumlah 15.250 yang kemudian ditukar menjadi 150 juta yang kemudian tadinya kita akan diserahkan kembali berapa miliar kita akan tahu dengan senjata ini? Saya tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Kaitannya dengan senjata ini.
sebelum lanjut ke penasihat hukum ya, maksudnya senjata yang mana yang sudah diserahkan ke saudara itu? Yang 03 ini, yang 108 Ini sama ini, ya. Yang 03 ini terus sama? dengan ini. Ya benar dulu. Kosong. Dua-duanya ya. Dua-duanya kosong. Serahkan sama saudara. Iya. Setelah ada di saudara ini di mana ditaruh? Atau saudara pegang? Di rumah saya tidak tahu. Yang ini Di rumah juga. sama ya, di dua-duanya. Ya. Tadi tanggal berapa diserahkan sama saudara? Tanggal 6 Maret 6 2018 2019 ya. Oh, 2019 ya. Perlu saya konfirmasi ya, ini ada keterangan saudara di penyidik yang menyebutkan begini. Nomor 15 ada pertanyaan, saudara menjawab ini. Dapat saya jelaskan, awalnya saya tidak mengetahui berapa uang yang diberikan saudara Kiflan Jen kepada Helmi Kurniawan alias Iwan. Yang saya tahu, saat saudara Kiflan Jen memberikan uang kepada Helmi Kurniawan alias Iwan, mengatakan, "Wan, ini uang nanti untuk dolar Singapura, bisa kamu langsung tukarkan." Betul betul saudara. Betul, waktu bisa penukaran sekarang saya juga ikut. Nah, artinya apakah saudara mendengar Kiflan Jen terdakwa mengucapkan seperti ini? Gak ada. Ini yang ini Gak dengar. Gak dengar kok. Pas tahunya pas dari keterangan Pak Iwan yang di BRT ini. dari Iya, waktu itu saya gak dengar karena begitu saya ke atas, saya langsung melakukan penukaran uang dengan Pak Iwan. kemudian tadi saudara setelah ditukarkan, saudara terangkan diserahkan kepada terdakwa. Kalau keterangan saudara ini dilaporkan dan ditunjukkan, mana itu? Ditujukan, dilaporkan. Bukan diserahkan diterima tangan Anda ya? Diserahkan terus Ditunjukkan. dikembalikan lagi. Apakah jumlahnya pasti 150 juta atau sebenarnya lebih? Lebih. Lebih ya, lebih dari satu. Jumlah pastinya kan enggak berapa? Lebih dari 150-an tapi Lebih dari 150 juta. Silakan, masih tutup. Bilang dulu. Saudara saksi, Mundur ya, mundur. terima kasih yang mulia. Saudara saksi, tadi saudara saksi jelaskan ada 4 pertemuan dengan saudara terdakwa. ya. Yang pertama Oasis Kelapa Gading. Ya. Pada tanggal dan bulan berapa? Oh, lupa saya. Tahunnya? Tahun kemarin ya, 2019. Pertemuan di Kelapa Gading, di Cimanggis. Saya sudah lupa tanggal. Pertemuan apa? Ada obrolan aja antara Pak Iwan dan Pak Iqbal, tapi kalau itu saya tidak tahu pembahasan. Artinya ketemu. Pertemuan Posisi saudara saksi di mobil apa memang di luar? di luar ya. Waktu pertemuan di Kelapa Gading, saudara saksi kan juga ikut menukarkan uang ya? Ikut. Sama. Setelah mendapat uang tersebut, kalian pecah bagi 2 atau memang bagi secara tupoksi? Yang 150 juta. di bagian saya Iya. dikasih 25 juta. 25 juta jelasnya enggak? Tugasnya apa? Enggak, cuma untuk pembayaran saya selama itu bawa dia aja. Artinya dari Bogor dibayar Enggak, 25 selama itu juta. saya ikut kegiatan Pak Iwan tuh hanya sekali 2 kali. Udah 3 bulan ikut beliau. 3 bulan. Tadi saudara saksi katakan akhir 2017. Iya. Dari
akhir 2017, awal 2017 itu akhir 2017, ya. Apakah saudara saksi pernah dikasih transport? Belum. Kalau sekarang. Bulan kedua pun nggak dikasih. Bulan ketiga nggak dikasih, makanya dikasih 25 juta. Itu memang ditanyakan langsung nggak? Enggak, saya nggak tanyakan atas dasar inisiatif Pak Iwan aja. Ini uang kamu. Jarak dari Kelapa Gading ke Bogor kan lumayan jauh ya pada saat pegang uang. Ya. Itu ceritanya selain cerita tentang pribadi, tentunya juga kan cerita tentang uang tersebut. Uang tersebut maksudnya apa? Kalau masalah cerita uang itu tidak dijalankan. Enggak, seingat Tidak saya ada. tadi gini, seingat saya tadi untuk operasional chipcon itu ya. Setelah sampai di rumah, Setelah berjalan nggak ada. Setelah sampai di rumah, Iya. diberitahu maksudnya Iya. oleh si Iwan, Iya. yang 25 juta itu. Iya. Sampai di rumah diberitahu uang itu untuk operasional chipcon gitu ya. Iya, kalau sampai rumah diberitahu. Kalau sama perjalanan kita nggak ada cerita. Itu. Mungkin saudara saksi kan mantan anggota. Ya. Arti kata chipcon secara harafiahnya secara detailnya seperti apa? Mungkin bisa dijabarkan ya. Chipcon ini tentang bela negara, tentang apa? Apakah pernah diceritakan seperti itu? Chipcon itu setelah pemberian alat bukti si depan ini, saya sudah paham. Chipcon itu yang menginginkan maksud Pak Iwan itu suasana mencekam. Contoh kecil mungkin bisa saya contohkan tembak kaca. Tapi nggak mungkin lah saya dengan menggunakan alat seperti itu. Makanya saya tidak bawa. Artinya chipcon kan peluru aja nggak pegang, gimana mau melakukan aksi? Ya, jangan menanggapi pertanyaan ya. Ya, saudara saksi, mengenai uang yang 50 juta dari Habil Marati, saudara saksi katakan tadi dapat 10 juta. Iya. Apakah juga dijelaskan tugas dan fungsi saudara saksi? Dia dijelaskan di saat itu dia masih menginginkan Chipcon itu untuk dilaksanakan. Tapi saya tidak laksanakan karena dengan fasilitas seperti itu. Seperti itu. Iya. Saudara saksi juga pernah ketemu di kantin Kartika Senen. Betul. Ya. Posisi saudara saksi pada saat kita rekonstruksi itu kan sempat ada perdebatan. Iya. Iya. Yang saya tanyakan, pada saat saudara saksi ketemuan di kantin Kartika, tahu nggak maksud tujuan pertemuan tersebut? Saya tidak tahu. Taunya hanya pertemuan antara Pak Kiplan dan Pak Iwan aja. Saya mengatakan dalam masalah pembahasan kita nggak pernah duduk timbungan. Tetapi melihat pertemuan itu, Melihat ada. Itu cukup yang mulia. Silakan dilanjut yang lainnya. Terima kasih Yang Mulia. Kepada saudara saksi, dari beberapa kali pertemuan, tadi saya hitung ada berapa kali, ada 4 kali ya. Apa sih inti dari pembicaraan yang dibicarakan dalam setiap pertemuan itu? kalau sudah saya setiap pembicaraan saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu karena kan tidak pernah diikut kesertakan kalau pembahasan itu. Saya selalu dipisahkan diri. Jadi saudara saksi hanya mendampingi saudara Iwan Kurniawan. Kalau itu kan pembicaraan antara bos dan bos. Saya tidak pernah ikut campur. Kemudian tanggal 6 Maret 2019 saudara saksi menerima 2 pucuk senjata diterima dari saudara Iwan. Ya. Ketika saudara menerima 2 pucuk senjata tersebut, apa yang dikatakan saudara Iwan kepada saudara?
intinya dia menyerahkan senjata tersebut ke saya. Intinya nanti ada masalah tugas nanti menyusul, ada berita selanjutnya. Oh, tidak pernah diceritakan soal ada kemubahan yang lain gitu ya? Iya. Ya. Terima kasih. Ya, silakan lanjut. Izin yang mulia. Ini saya agak panjang yang mulia, mohon diberi waktu. Saksi puasa hari ini. Puasa. Statusnya sekarang apa? Masih tahanan. Tahanan. Masih terdakwa atau udah pidana sudah? Putus Sudah putus. Kapan rencana keluar? 23 mudah-mudahan kalau nggak meleset. 23. Ya. Oh, nggak dapat jatah 2/3 menjalani pulang. Habis pelak habis. Hah? Pelak habis. Pelak habis. Kan kalau Anil Irfan sudah menikmati kan? Saksi belum ya? Kan berarti saksi haknya sudah dikebiri sedikit ini. Masih mau memberikan keterangan. Karena saya perlu yakin bahwa saksi memang bersedia memberikan keterangan walaupun di bawah tekanan, artinya harusnya sudah dikeluar tapi di dalam. Karena saya tidak mau dicederai saya punya memberikan keterangan saksi. Ya, Karena merugikan nanti Pak Kiflan. Terima kasih. Ya, begini ya sebelum berlanjut. Jadi sidang ini terbuka untuk umum. Saya kira tidak ada tekanan-tekanan di sini. Ya, silakan dilanjut. Ya. Saksi ketemu Pak Kiflan antara berbicara di ruang sidang dengan di BAP sama nggak? Sama. Sama. Tanggalnya berapa? Kalau tanggal lupa. Bulan? Lupa. Tahun? Kalau tahu tahun kemarin pasti. Tahun berapa? 2019. 2019. Saya mau buktikan mana yang benar, dakwaan atau keterangan dari saksi ya. Karena persidangan pidana ini lebih gampang dari perdata. Jadi halaman 2 ya. Bermula pada tanggal 1 Oktober 2015 sekira pukul 14 WIB di Monumen Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdakwa bertemu dengan saksi Helmi Kurniawan alias Iwan dan menyuruh untuk mencarikan senjata api ilegal serta menjanjikan akan mengganti uang pembelian tersebut. Selanjutnya saksi Helmi Kurniawan alias Iwan memperankan terdakwa dengan saksi Tajudin alias Udin. Pada waktu bertemu saksi Tajudin alias Udin, terdakwa mengatakan, "Ya sudah, nanti bila ada tugas khusus saya kabari." Ya, itu keterangan siapa? Ini Keterangan. dakwaan. Ya. Jadi kan saya tanya, kapan kenalnya? Dari tahun sudah nggak cocok, karena di sini 2018. Tadi katanya 2019. Ditanyakan. Iya itu maksudnya yang mulia. Jadi yang mana menurut saksi yang benar? Dakwaan atau keterangan daripada saksi atau BAP saksi? Kalau awal pertemuan awal kenal dengan Pak Kiflan itu betul tahun Oktober 2018 awal pertama kali ketemu saya dengan Pak Kiflan ada di acara Lubang Buaya. Yang saya tanya tadi apa? Yang pertama pertanyaan saya apa? Sesuai dengan keterangan di situ. Pertanyaan saya tadi pertama apa? Apa saya tanya pertemuan berikutnya? Saya tanya kapan pertama kali? Tadi saksi bilang 2019. Pertama kali saya kenal dengan Pak Kiflan, pertemuan pertama kali di Lubang Buaya. Kan setelah saya baca. Sebelum saya baca, begitu. Mana yang benar? Yang benar itu yang tadi saya bilang. Dakwaan. Jadi BAP batal semua. Yang benar itu. Ini saya dulu ya, saya tanya dulu ya. Realnya kapan? Faktanya itu benar. Faktanya pertama kali saya ketemu dengan Pak Kiflan di Lubang Buaya. Lubang Buaya. Bulan Oktober ya, 2018. Oktober ya. Jadi BAP nggak benar ini isinya. BAP di sini 2 Februari 2019. Mana yang benar? Jangan kami bingung. Yang benar itu Oktober 2018.
Jadi BAP batal. Enggak, bukan begitu maksudnya. Ini dilarang kira maksudnya ya. Puasa jujur. Sebab begini, di sini memang bukan pertama tapi sejak, ya gitu ya. Iya. Apakah setelah itu, sebelum itu saudara kenal, sebelum Februari 2019 dan saudara nerangkan jauh Februari 2018. Gitu ya. Pertama kali saya ketemu dengan Pak Kiflan itu di bawah Februari di sini. Oktober. Jadi saya baca ini BAP-nya ya. Kalau memang BAP-nya nggak benar ya sudah pulangin BAP-nya. Nih, ini banyak kali berkasnya. Sebentar yang dia habis Asmi Vivi, dia habis Anil ya. Apa sebelum Anil? Hah? Oh ya sebelum Anil ya. Nih saya bacakan. Halam BAP 14 bulan Juni 2019. Saksi lihat ke saya ya. Iya. Di sini sejak kapan dan di mana saudara pertama kali kenal dengan saudara Kiflan Zain, serta dalam rangka apa saudara kenal dengan saudara Kiflan Zain, itu pertanyaan. Jawaban: bahwa saya kenal dengan saudara Kiflan Zain sejak tanggal 02 Februari 2019 di rumah makan Kartika depan Hotel Oasis Jakarta Pusat. Yang mana benar? Yang benar itu di Lubang Buaya. Yang buat BAP ini siapa? Enggak ngerti kalau saya BAP. Tahunya saya itu kenal Pak Kiflan di Lubang Buaya yang saya alami. Jadi BAP-nya nggak cocok ya. Jadi gimana? BAP-nya dinyatakan tidak sesuai? Nah, jangan diminta pendapatnya. Ya yang dijelaskan Mas. Iya yang Betul. ya. Jadi gimana? Isi BAP nggak sama-sama dakwaan. Habis itu, ya gimana mau terusin? BAP-nya yang begini. Ini kalau saudara merasa cukup ya sudah. Belum. Ya. Jadi BAP nggak benar ya? Jadi saksi tidak bisa menjawab seperti ini. Instruksi majelis hakim. Ya? Cukup sebentar. Ini khusus mengenai kapan sejak yang pertama ya, yang itu ya. Benar. Yang benar sejak Oktober 2018. Benar. Jadi ini dilalat. Yang khusus mengenai ketemunya. Jadi kalau dipencet jaksa hilang punya saya. Ini ya sudah. Jadi kalau begini ya susah juga saya. Masa masih saya pencet terus? Nah, jadi yang benar adalah di Lubang Buaya. Tanggal berapa itu Lubang Buaya? Oktober. Tanggal 2. Tanggal 2. Tadi Iwan bilang tanggal berapa tadi? 2. Tanggal 2. Soalnya tanggal 1 di sana tuh menurut info dari Bu Vivi itu ada acara. Jadi digagalkan di tanggal 2 mungkin. Oh, dalam rangka acara yang haul itu. Iya. Nggak usah saya putar videonya, sudah berkali-kali tadi bosan juga kita ya. Jadi dalam rangka acara itu ya, acara haul itu, Iya. tanggal 2 ya. Tanggal 2. Saksi ini kerjanya dibayar Iwan atau saksi yang bayar Iwan? Saya dibayar Iwan. Iwan tadi lupa tanggal. Masa lebih ingat supirnya? Nah, ini saya kira tidak perlu ditanyakan itu kan ya. Oke, saya lanjut ya. Nggak, kalau saya kan baca baik-baik yang mulia. Ya. Beda sama yang tadi ganas tadi. Ngeri saya. Nah, jadi mau saya tanyakan bahwa saudara Tajudin ini dulu angkatan laut ya. Dan Pernah latihan tembak? sering Berapa skor? skor saya naik di atas 90. Berarti 90 ketepatannya ya. Berarti memang juara lah ya. Oke. Sewaktu kerja sama Iwan, itu karena skorsnya bagus atau karena apa? Nggak ada penilaian itu. Nggak ada, bukan akibat skorsnya bagus jadi kerja sama Iwan. Tadi kita tanya kerja sama Iwan belum tahu kapan mulainya. Itu kalau kerja normal itu pas pilpres. Pilpres itu tiap 5 tahun ada. Pilpres kemarin itu mulai mendekati pilpres.
Pilpres yang Pokoknya ingat saya itu. yang Prabowo kalah lagi Ya, atau Prabowo kalah pertama? yang kemarin itu. Iyalah yang kalah 2 kali ya. Ya. Oke. Itu kan Pilpres kita bulan April nusuknya. Asas. Sementara kampanye kan udah setahun sebelumnya. Artinya 2018. Nah, saksi kerjanya kapan pertama kali? akhir 2018 itu udah mulai kegiatan. Akhir 2018 sudah bekerja dengan Iwan. Iya. Jadi driver apa sudah? Jadi sopir. Jadi supir. 2018 kita bilanglah Desember ya, Berena ya. Ya. Desember. Apakah selalu kemana-mana nyupir Iwan atau paruh waktu atau sekali-sekali? Selalu ya. Selalu. Iya. Jadi satu hari 24 jam. Iya, selalu Sesuai saya. kebutuhan. Iya. Apakah pada 2018 tadi 2018 akhir ya? 2018 akhir ya kerjanya? Iya, mulai oke. 2018. Ya. Nah, tadi Oktober tahun berapa tadi? 2018 masih itu udah pertemuan dengan nggak begitu rutin ya, kegiatan saya diajak dengan beliau, nyupirin juga, dan sedang giatnya penuh itu sekitar bulan itu. Oh, jadi yang saya tanya mulai nyupirin itu dulu Berena. Iya. Mulai pegang setir mobil dia kapan? Pas di Lubang Buaya itu aja. Pas di Lubang Buaya. Mulai Lubang Ya, Buaya. mulai dari dia. Sebelumnya tidak pernah ya. Nah, apakah pernah mengantarkan Iwan pergi ke Gunung Pancar? Tidak pernah. Tidak pernah. Berarti kalau Iwan pergi ke sana tidak dengan saksi. Tidak pernah kok ini. Oh, Iwan tidak pernah ke Gunung Pancar. Tidak dengan saya maksudnya. Iya, tidak dengan saksi kan? Iya. Jadi katanya kan satu hari 24 jam, artinya nyupir terus tidak pernah ya. Iya. Pernah melihat Pak Kiflan Zen datang di rumah Iwan? Tidak pernah kalau ini. Kalau hadir cuma malam aja waktu itu satu kali. Intinya sebentar. Enggak, Pak Kiflan Zen datang ke rumah Iwan. Helmi Kuren pernah. Pernah malam. Tanggal berapa, bulan berapa tahu Lupa Pak? saya. Lupa. Lupa ya. Setelah dikasih senjata atau sebelum? Belum. Belum. Berapa jauh belumnya? Sumpah dari pokoknya nggak ingat kalau. Setelah pertemuan di Kelapa Gading apa sebelum? Nggak ingat saya. Nggak ingat. Nggak ingat. Pokoknya malam gitu aja cuma sekali dapat iklan. Malam ya. Iya. Oke. Pada waktu saksi ketemu di Lubang Buaya, jam berapa sekiranya? Itu udah siang sekitar jam 1-an atau jam 2. Kalau jam ingat, Ya pokoknya sekitar jam itu. tapi kalau tanggal lupa ya. Pas ya. Lupa. Terus senjata yang 2 tadi, kalau saya diperagakan lagi, pernah dicoba? Nah, Belum pernah. belum. Jadi sebaik dikasih, Tidak ada peluru kosong. ya kan kosong juga bisa aja tor pakai suara mulut tapi dipencet-pencet gitu. Tidak. Jadi nggak pernah dicek itu senjata beneran atau senjata Nggak. bohongan? Nggak tahu. Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau sekarang kalau mau dilihat itu senjata rusak atau bagus bisa tahu kan? Ya intinya senjata ini senjata fungsi. Fungsi. Iya. Tanpa dicoba tahu fungsi. Ya tahu aja fungsi senjata ini. Bukan lihat pelurunya. Gimana mencoba? Kan tadi recordnya 90 artinya kan paham saya pikirkan. Oh jadi fungsi walaupun nggak dicoba tahu fungsi Senjata. yang dipegang oleh saksi. Iya. Saya lihat di BAP ada nama Latifah Nurul Aini, itu siapa tuh Latifah? Tidak tahu ya. Tidak tahu. Tapi senjatanya di rumah dia. Oh itu saya. Pas penggerbekan itu aja diambil dia. Coba di persidangan disampaikan kepada yang mulia. Gimana ceritanya bisa Latifah ikut-ikutan tapi tidak dijadikan tersangka, terdakwa dan narapidana, padahal menyimpan senjata. Coba bagaimana ceritanya bisa ke Latifah senjatanya? Kalau senjata itu kebetulan di rumah dan penyidik itu yang bisa berdebat ketemu saudara Latifah itu karena saya sudah diamankan. Jadi saya diamankan dulu, baru senjata digeledah.
Jadi senjatanya bukan di rumah Latifah, Di tempat saya ini senjata ini. di BAP di rumah Latifah, tempat Latifah senjata ini. Enggak, kalau senjata ini di tempat saya yang satu itu, kalau yang panjang ke Latifah. Nah, kan begitu. Jadi nggak apa-apa. Ya, jadi di Latifah yang panjang, yang pendek di tempat Saya. saksi. Apakah nerima yang panjang sama yang ladies bersamaan waktunya? Bersamaan hari itu juga. Hari itu juga ya? Maksudnya gimana nih hari itu juga? Pada jam yang sama juga. Terima dari tempat saya langsung ke tempat Latifah itu. Bukan, terima dari Iwannya. Mau dari Iwan itu udah sekitar hampir 1 bulan lah. Terus 1 bulan lebih terima dari Iwan baru. ya, Terimanya berbareng atau sendiri-sendiri senjatanya dari Iwan? barang paling yang panjang sampai pendek. Oh, panjang sama pendek, Bareng. terima satu kaligus. Iya. Bukan 2 kali. Bukan 2 sekaligus nih yang. 1 kali terima. Iya, dua kali terima dan 2 kali terima, cuma beda sering berapa hari ini. Yang pertama pendek dulu, baru yang panjang. Berapa minggu bedanya? Lupa saya. Ada beda bulan. Enggak sama sih. Jadi kan kalau yang pendek terimanya Maret, Maret yang panjang terimanya sekitar lebih dari semingguan. semingguan. Iya. Jadi bukan April ya. Pokoknya sering sekitar semingguan itu. Karena saksi Iwan katakan April yang panjang diserahkan. Saya nggak ngerti. Oh, nggak ngerti, yang benar kan saksi, orang saksi yang pegang ya. Oke. Selanjutnya mati lagi. Saksi pernah bertemu terdakwa di daerah Jakarta Timur di apa namanya itu, dari di Indomaret apa Alfa Midi atau apa itu, habis saksi terdakwa meninggal teman sejawatnya. Betul, benar. Di saat itu Pak Kiflan cerita sekalian dia mau Bulan berapa itu? lupa sih bulan. Setelah ini tadi Februari apa sebelum? Pada intinya saya lupa waktu itu. Lupa. Ya. Itu pertemuan pertama kali atau baru kenal pertama kali di situ? Sudah kenal, sudah kenal. Sudah kenal. Sudah kenal. Ya. Jadi saya mau menanya saksi, karena saksi yang supir kan lebih ingat. Pada bulan Februari ada berapa kali bertemu dengan Pak Kiflan J? Lupa sih kalau berapa kali. Lupa. Lebih dari 1 kali? Pokoknya dia ketemu di Februari ada cuma berapa kali saya lupa. Kalau saya ingatkan, bisa ingat? Ya boleh. Oke. Di hotel, di restoran Kartika Benar. 3 kali? Benar di Jakarta 3 kali? depan Hotel Oasis. 3 kali? Iya. 3 kali. Di Kelapa Gading? 1 kali. Bulan? Lupa. Bulan Februari atau bulan Maret? Lupa kalau bulannya. Lupa. Jadi yang di BAP gimana? Di BAP ada tanggalnya masalahnya. Sudah Apa lama. mau baca BAP dulu? Sudah lama kan itu. Baik. Gimana yang mulia? Lupa katanya di BAP ada. Jadi pertemuan-pertemuannya ini ada di BAP-nya dia. Nah, dia bilang lupa, padahal kita perlu. Ini lupa sebenarnya waktu ditanya penyidik kan, terus sekarang lupa maksudnya. Lupa kalau sekarang. Suruh Sudah baca, lama mungkin ya. bisa kasih baca dulu BAP yang mulia. Supaya enak ngalir. Ya, nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 9 mungkin. Kalau di rekonstruksi ada semua. Nomor 20, nomor 19. Coba bantu cari tanggalnya yang di Kartika berapa kali kan? Februari 3 kali apa? Di rekonstruksi buka di belakang. Oke, sambil cari saya lanjut ya.
sewaktu saksi di BAP itu didampingin pengacara? Saat itu belum. BAP berapa kali saksi? BAP ya, sering saya juga kata itu. Oh lupa, banyaknya. Nah tadi kan saksi katakan tahu kegiatan-kegiatan ini setelah di BAP, Ya. bukan waktu kejadiannya, kan begitu. Nah, suatu saksi di BAP ada nggak rekaman video? Tidak ada. Yang mulia, di dalam berkas ini video setiap di BAP ada. Kami minta untuk dibuka. Bagaimana sebenarnya BAP itu terjadi, yang mulia, supaya tidak ada menduga-duga. Itu terlepas dari keterangan saksi. Sekarang acaranya pemeriksaan saksi, tanya aja kepada saksi. Paham kami yang mulia, tapi di video itu bagaimana pemeriksaannya? Tadi kan dikatakan baru tahu setelah di BAP. Mengenai Yang dia bilang tadi, yang mana? maksudnya mengenai mau melakukan pembunuhan atau apa itu setelah di BAP. Jadi kami mohon dibuka video dari BAP sehingga dari situ bisa ketahuan, kami bisa yakin bahwa ini benar-benar terjadi, dia terlibat atau hanya karena pengarahan. Karena di sini disita biar apa videonya yang mulia ada, tapi di sini nggak ditunjukin sebagai barang bukti, alat bukti, tapi ada di sini. Ya, ini tanya aja ke saksi. Ya, jadi kami mohon video BAP saksi dibuka supaya kita bisa tahu bagaimana. Maka saya tanya tadi ada pengacara apa tidak. Kalau ada pengacara kami tidak tanya itu. Nah, bisa berubah-ubah tanggal misalnya kan gitu. Nah, jadi ini bagi kami penting yang mulia. Nah, sekarang ini saudara tanya aja sama saksi ya. Jadi soal itu maksudnya sudah terlepas dari pemeriksaan ini, kan gitu. Jadi kami berkeinginan kalau memang tidak diputar, kami dikasih pinjam, kami mau lihat yang mulia. Video rekamannya katanya itu disita masuk di sini. Saya nggak tahu ada nggak di penuntut. Itu kan jadi alat bukti, sama kayak tulisan tangan dia, dibikin jadi barang bukti semua itu yang mulia disita oleh pengadilan, videonya juga. Lah, kami mau lihat. Lihat kan nggak bisa lihat flashdisknya, isinya yang mulia. Betul, jadi barang bukti. Ada kok. Di barang bukti. Jadi barang bukti. Iya. Ya. Apa bisa diperlihatkan nanti suatu saat? Bisa. Ini ada kok. Kita perlihatkan di sana. Nah, sekarang lanjut aja pertanyaan Lanjut yang. Oke, lanjut ya. Saksi ke rumah makan Kartika kan ada 3 kali. Ya. Ya 3 kali. Kelapa Gading 1 kali. Cuma Kelapa Gading tidak berani menyatakan bulan dan tanggal. Tapi kalau di Kartika tadi kan sudah menyatakan ke Februari ya. Tadi kan kerja sama Iwan itu dari 2018 juga sudah. Ya. Apakah pada waktu demonstrasi Democratic Policy ya itu ikut mengantar? Antar ke Gambir. Coba sampaikan di sini bagaimana tuh demonstrasi itu terjadi. Saya cuma hanya mengantarkan beliau aja. Mengantarkan ya. Tapi ada kegiatannya. Ada berapa orang yang demo itu? Saya tidak tahu, karena saya nunggu di mobil saya. Oh, nunggu di mobil. Ya. Setelah itu saksi juga tahu akan ada demonstrasi dalam rangka mempertahankan Super Semar pada bulan Maret. Tidak diberitahu. Oh, tidak diberitahu. Sewaktu acara Democratic Policy tadi yang di Gambir apapun di Monas, yang membiayai siapa? Ulangi. Tadi kan sudah dikatakan ada kegiatan Democratic Policy, artinya demonstrasi anti supaya polisi tidak bisa menguasai negara ini. Itulah intinya yang ciptaan buku oleh Pak Tito kan itu.
Itu yang membiayai acara supaya bisa demo itu siapa? Saya tidak Tahu. Tidak tahu. Iwan nggak pernah cerita. Tidak. Nggak pernah cerita. Oke. Mengenai tanggal 12 Maret untuk acara Super Semar juga tidak pernah cerita. Tidak pernah cerita. Oke. Di dalam BAP, Iwan mengatakan setelah pulang dari pertemuan di restoran Kartika pada tanggal 2, dia katakan, Din, kita ada order ini. Iya betul, di belakangnya ada Pekerjaan, ya. hanya pekerjaan aja. Tapi detailnya nggak tahu. Tidak. Oh, dia nggak bilang pekerjaan untuk demo apa nggak ada, pekerjaan aja. Ini kalau pekerjaan. Pekerjaan saja. Oke. Tadi kan ada cipta kondisi. Saya mau nanya sama saksi. Saksi sudah pernah melakukan cipta kondisi? Tidak pernah. Belum pernah. Baru mau pertama kali. Iya. Nah, mengenai cipta kondisi ya sesuai dengan pemahamannya. Iya. Ya. Selanjutnya saksi ditangkap tadi tanggal 24 Mei. 26 ya? 24 Mei. 24. Mei 2019 kan Jumat tepatnya. Bukan sama-sama dengan Vivi ditangkap Dewan? Enggak, saya ditangkap tahun 24 Mei 2019 hari Jumat. Sama Anil itu sama tanggal penangkapan? Ketemunya di pas di penyidik. Oh, 24 itu ya? Iya. Oke. Sewaktu tanggal 24 ditangkap, itu langsung di BAP apa belum? Belum. 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 Nah, di BAP-nya kapan? Sering 1 atau 2 hari. Selisih 1 atau 2 hari ya. Sewaktu ditangkap sudah langsung statusnya tersangka. Iya. Jadi di sini kan sebagai BAP untuk saksi mahkota ada 2 kami lihat. BAP yang pertama, BAP kedua tanggal 25 Juli 2019. Benar ya? Yang pertama tanggal 14 Juni 2019. Saksi tadi katakan di BAP 2 hari setelah itu berarti tanggal 26 tanggal 26 Mei di BAP-nya sendiri. Sudah mulai penyidikan. Iyalah, sudah di BAP ya. Saksi kan pernah membuat testimoni. Iya. Ingat, itu kapan dibuat testimoninya? Pas penangkapan itu sering 1 hari. Ditangkap 24, membuat testimoni 25. 25. BAP 26. Iya. Benar. Antara tanggal itu. Jangan, tolong. Sekitar 25-26. Jadi ditangkap 24. Iya. Testimoni 25 keesokannya. Tanggal 26 bukan tanggal 25 kali itu. Oke, maka kita lupakan. Iya. Ya berarti pertama 24. Iya. Tangkap, buat testimoni, baru BAP. Iya. Jangan berubah lagi. Udah dibuat BAP baru testimoni saya. Itu biar enak. Jadi tangkap, BAP, baru testimoni. baru testimoni. Buat BAP 2 hari setelah ditangkap. Iya. Berarti 26. Testimoninya Nggak lama sering buat BAP sering testimoni. testimoni itu yang buat siapa? Dari pihak polisi yang Tahu namanya, orangnya? tidak tahu. Oh, nggak kenal. Itu dari Jatan Trust atau dari tempat lain? Kejahatan. Oh, dari Jatan Trust. Berarti tahu lah orangnya kalau dia dihadirkan ya? Tidak tahu saya kalau untuk orang karena posisi saya di saat itu masih Dipukul. bukan dipukul, masih saya nggak bisa konsen kan. Oh, nggak bisa konsen. Nggak ada penyiksaan waktu itu.
jelas, nggak bisa mikir kan lain ya namanya. Sampai masuk penjara bisa mikir kan nggak ada kan. Nah, jadi membuat testimoni sekitar tanggal 27 atau 28 lah ya. Oke. Di mana tempatnya di Polda itu dibuat? Polda tetap di ruang penyidik. Ruang penyidik unit berapa? Itu kan unit 1, unit 2. Tapi saya dengan dibawa ke ruangan itu aja di Ruang kasubdit atau ruang siapa? di ruangan gitu. Saya nggak tahu kalau masih di ruangan. Oh, banyak orang dalam ruangan itu. Iya banyak di ruangan. Oh ya, jadi mesti dibawa ke sana ya. Oke. Jam berapa itu testimoninya? Sehingga saya itu malam Malam. yang bisa ditetap. Saksi sendiri yang testimoni atau ada beberapa orang? Saya dengan 2 orang polisi itu. Enggak, oke. Maksudnya tersangkanya berapa orang waktu testimoni? Kan testimoni ditayangkan itu ada 3. Iwan dengan Iwan. Oh, berbareng dengan Iwan juga. Iwan. Armin? Saya nggak tahu Iwan. Oh, Iwan Dengan Iwan yang saya tahu. berdua. Berdua. Tajudin? Saya dengan Iwan. Berdua. Oke. Izin yang mulia mau putar testimoninya dulu yang mulia.